Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas FC akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang subsistem pendaftaran KP. Next. Topik yang kami bahas yaitu mahasiswa dapat mendaftarkan dirinya untuk KP pada subsistem pendaftaran yang akan kami buat. Dalam subsistem ini akan diberikan informasi berupa validasi pendaftaran. Admin sebagai pengguna utama memiliki akses melihat, mengelola, dan memvalidasi. Sedangkan mahasiswa yang berperan sebagai user hanya dapat menginputkan data dan melihat hasil uji validasi atau tidak. Di sini ada batasan-batasannya. Sebelum melakukan pendaftaran, mahasiswa wajib mengajukan berkas untuk ditandatangani oleh koordinator prodi. Dan yang kedua, user harus memiliki akun SSO yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk mengakses sistem pendaftaran KP. Next. Selanjutnya ada karakteristik pengguna. Di sini ada kategori, tugas, dan hak akses ke aplikasi. Yang pertama ada admin, tugasnya melihat dan memvalidasi data mahasiswa, dan haknya sign in sebagai admin, kemudian melihat, mengelola, memvalidasi data mahasiswa, atau tidak memvalidasi data. Kemudian yang kedua ada mahasiswa, di sini untuk menginputkan data pendaftaran KP, dan haknya mahasiswa dapat mendaftar KP dan menjadi user prioritas setelah admin. Yang ketiga yaitu koordinator prodi, di sini memiliki tugas mendatangani berkas. Selanjutnya, di sini ada SKPL fungsional. Yang pertama itu ada subsistem dapat melakukan validasi untuk pengecekan email yang sama. Yang kedua, subsistem dapat menampilkan dashboard. Yang ketiga, subsistem dapat mengautentifikasi akun. Yang keempat yaitu input dan simpan data pendaftaran KP. Yang kelima, mengelola data pendaftaran KP. Yang keenam, memvalidasi data pendaftaran KP. Dan yang terakhir, pengiriman notifikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Maul. Nah, di sini ada SKPL non-fungsional. Yang pertama ada 7 poin. Yang pertama itu ada availability. Yang kedua ada ergonomi. Yang ketiga ada portability. Yang keempat ada response time. Yang kelima ada security. Dan terakhir ada language. Next. Nah, di sini ada dari DFD level 0-nya. Yang pertama, titik tengahnya itu ada di pendaftaran KP, dan mahasiswa ini dapat menginputkan ataupun menginputkan data dan mengupload berkas berupa lembar pengesahan yang sudah diserahkan ke koordinator Kodima. Lalu setelah melakukan input data dari subsistem pendaftaran KP, lanjut ke admin, di mana admin di sini fungsinya untuk memvalidasi apakah mahasiswa tersebut berhak untuk mendaftar KP sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan setelah admin sudah selesai melakukan balik lagi ke sistem pendaftaran KP-nya, setelah divalidasi, maka subsistem pendaftaran KP akan mengirim notifikasi berupa email validasi bahwa mahasiswa tersebut berhak mengikuti KP. Next. Oke, di sini ada dari DFD level 1 dan DFD level 1, maaf, sebelumnya. Nah, di sini ada DFD level 1 dan respeknya. Yang pertama itu ada dari verifikasi. Di sini untuk login, mahasiswa dapat menggunakan akun SSO. Dan jika login gagal ataupun tidak sesuai, dicek, itu akan muncul notif login gagal. Nah, setelah login, itu nanti ada 2 akun. Yang pertama ada untuk akun mahasiswa dan kontrol. Yang dimana yang kontrol ini itu untuk admin. Untuk dari pendaftaran KP sendiri, itu ada input data dan input lembar pengesahan, dan outputnya itu akan ada status pengajuannya. Nah, untuk loginnya sendiri di testnya, inputnya itu berupa email dan password, dan outputnya itu role akun yang dimana mahasiswa dan admin. Untuk bodinya, proses pendaftaran merupakan proses login yang dilakukan mahasiswa, proses kontrol merupakan proses login yang dilakukan oleh admin. Seperti saya jelaskan sebelumnya. Lanjut ke yang kedua, yang itu yaitu verifikasi. Nah, di sini ada DFD level 2 atau dan speknya. DFD level 2. Nah, di sini yang pertama ada inputnya berupa data mahasiswa dan lembar pengesahan. Outputnya yaitu status dari pendaftaran KP itu sendiri. Bodinya, pada proses pendaftaran ini dilakukan oleh mahasiswa yang akan mendaftar KP. Mahasiswa diminta untuk memasukkan data dan lembar pengesahan yang telah ditandatangani oleh koordinator prodi. Dan untuk dari registrasinya sendiri, inputnya itu berupa data pendaftaran KP-nya. Maksud dari data pendaftaran KP di sini yaitu data yang sesuai dengan syarat dan ketentuan pendaftaran KP di masing-masing prodi, dan outputnya itu
tampilan data tersebut setelah diinput. Nah, untuk bodinya itu menyimpan data yang telah diinput ke dalam database yang telah disediakan. Next. Nah, di sini ada yang level 3-nya, proses level 3-nya yaitu kontrol, yang dimana kontrol ini dilakukan oleh admin. Untuk inputnya sendiri itu berupa validasi oleh admin. Outputnya itu setelah divalidasi oleh admin, itu akan muncul notifikasi pendaftaran berhasil ataupun pendaftaran KP-nya gagal yang akan diterima oleh mahasiswa. Next. Nah, untuk use case-nya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di sini mahasiswa itu menginputkan data. Dan di data ini, setelah menginputkan data itu ada registrasi, setelah registrasi untuk login, dan setelah login, datanya akan dikumpulkan ataupun diinputkan oleh admin berupa validasinya. Apakah mahasiswa tersebut berhak mendaftar atau tidak. Dan setelah diinputkan oleh admin, dan setelah divalidasi juga, maka mahasiswa itu dapat melihat notifikasinya yang telah dikirim oleh admin berupa email yang merupakan status pendaftaran KP tersebut. Selanjutnya. Oke, saya lanjutkan. Di sini ada activity diagram. Di sini menjelaskan tentang aktivitas dari programnya itu sendiri. Jadi pertama pengguna dapat login pendaftaran subsistem pendaftaran KP, kemudian dilanjutkan untuk diverifikasi hak akses akunnya. Jadi jenis akunnya bisa jadi jenis akun, apakah akun admin atau akun pengguna biasa atau akun mahasiswa. Kemudian mencocokkan akun pada database. Kemudian pengguna melakukan registrasi data pada pendaftaran. Data registrasi divalidasi oleh admin dan admin akan melakukan konfirmasi. Jika berhasil, lembar pengesahan akan disetujui dan admin akan mengirimkan notifikasi. Namun jika tidak berhasil, registrasi dianggap gagal. Seperti itu. Di sini ada sequence diagram. Di sini diagram login. Jadi pengguna di sini akan melakukan login, menginputkan data dan passwordnya. Di sini subsistem mengotentikasi akun penggunanya. Kemudian di sini ada controller akun, controller login, dan akan berakhir di SSO seperti itu. Dan di sini ada pendaftaran KP, mahasiswa ditampilkan halaman dashboard, kemudian menampilkan format pendaftaran KP dan data pendaftaran KP. Yang kemudian data pendaftaran KP akan ditampilkan di sini dan mahasiswa akan dikirimkan notifikasi pendaftaran KP. Dan admin sini akan menampilkan dashboard dan menampilkan data daftar KP dan memvalidasi data. Hasil validasi data nanti akan dikirim ke pendaftar KP seperti itu. Di sini ada kelas diagram, kurang lebih sama seperti activity diagramnya. Oke, di sini testing pertama yaitu penggunaan subsistem dapat dilakukan pada sistem Linux, Windows, dan MacBook. Hasilnya valid. Kemudian penggunaan pada sistem operasi Linux, Windows, dan MacBook hasilnya valid. Kemudian akses record hasilnya valid. Kemudian database menyimpan data hasilnya valid. Di sini akan dilanjutkan oleh Saudara Dias. Baik, terima kasih Saudara Iza. Saya lanjutkan. Di sini ada use case login, di mana basic path-nya jika login dengan role akun admin, maka di dalam dashboard terdapat beberapa fitur, yaitu peninjauan data pendaftaran, penentuan dosen pembimbing, validasi pendaftaran, dan logout. Kemudian ada tiga alternatif path. Yang pertama itu apabila admin memilih menu peninjauan data pendaftaran maksud saya, maka sistem akan menampilkan data yang telah diinputkan oleh si pendaftar, gitu. Dan admin dapat memilih data yang akan ditinjau. Kemudian path yang kedua, apabila admin memilih menu penentuan dosen pembimbing, sistem akan meminta admin untuk memilih data pendaftar yang akan ditentukan ke dosen pembimbingnya. Kemudian path yang ketiga, apabila admin memilih menu validasi pendaftaran, sistem akan menampilkan tanggal yang valid, ya. Kemudian sistem akan menyimpannya ke dalam database. Selanjutnya sistem akan memberikan notifikasi, biasanya berupa email, bahwa proses penyimpanan tanggal KP berhasil. Next. Kemudian ada use case dashboard pendaftaran KP. Di sini basic path-nya, apabila login dengan role akun mahasiswa, maka menu utamanya yaitu formulir pendaftaran yang wajib diisi, kemudian status pendaftaran, maka logout. Alternatif path-nya juga sama, di sini ada 3. Yang alternatif path yang pertama itu apabila user menekan tombol pendaftaran KP, maka sistem akan menampilkan info-info terkait data-data yang harus diisi oleh si pendaftar KP tersebut, seperti nama, NIM, alamat, dan lain-lain.
Kemudian ada alternatif path yang kedua, apabila user menekan menu status pendaftaran KP, maka sistem akan menampilkan status pendaftarannya di ACC atau tidak, seperti itu. Kemudian ada alternatif path yang ketiga, apabila user menekan tombol logout, maka user akan langsung keluar dari aplikasi atau website yang kami buat. Next. Di sini sudah terdapat testingnya ya. Testing ini berupa performa subsistem dapat berjalan saat diakses multi-user. Di sini kami sudah coba kemudian valid. Kemudian breakpoint subsistem saat beban akses akan ditambah, ini tidak valid. Kemudian fungsi utama subsistemnya valid. Bisa di next. Di sini yang paling pentingnya yaitu membackup data dari subsistem. Ini sudah valid. Kemudian merestore data ke subsistem valid. Menggunakan autentikasi login yang tidak sesuai valid. Real-time update-nya juga valid. Kesimpulan ilmiahnya, dari pengembangan dan pengujian, kami telah mengkonfirmasi program tidak mengalami masalah pada saat pengembangan, lalu hasilnya didapatkan sudah sesuai dengan requirement yang sebelumnya sudah ditentukan. Terakhir, kami menilai apakah proses pengembangan sudah sesuai dengan metodologi yang digunakan atau belum. Maka kesimpulannya, mahasiswa dapat menggunakan program ini untuk dapat mendaftarkan dirinya untuk KP pada subsistem pendaftaran KP yang sudah dibuat sesuai dengan kebutuhan dan metodologi SKPL. Lanjut. Baik, untuk yang ini saya silakan kepada moderator. Terima kasih. Baik, di layar sudah terdapat pengalaman selama 1 semester kami. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.